Hold up, cause that bitch go pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Izin ya Bapak, ini mau meminta waktunya untuk wawancara tugas sekolah. Ya, perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Dengan nama Pak Sutrisno. Selaku RT kali khususnya di Desa Ngajaran ya, RT 2 RW 2 Ngajaran. Sebelumnya izin bertanya nih Pak, ini bagaimana pandangan Bapak tentang keberagaman atau perbedaan di wilayah ini? Ya, kalau namanya perbedaan pasti karena hidup dari masyarakat itu kan ada yang orang itu punya pendapat atau inisiatif masing-masing itu kan pasti karena di masyarakat ya, atau di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah kelompok internal itu hal yang biasa perbedaan. Itu nih Pak, berarti. Lalu bagaimana Bapak menyikapi perbedaan tersebut? Ya, kita harus menyikapi dengan cara sifat-sifat yang bijak ya, untuk memberi masukan atau solusi kepada warganya biar nanti di lingkungan itu menjadi lingkungan yang ramah. Dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya bagaimana bentuk rasa persatuan antar warga masyarakat? Untuk bentuk persatuan dari lingkungan kelompok RT 2 Busilun di Ngajaran, baik dari organisasi keagamaan maupun tradisi dan budaya, selama saya menjadi RT di sini, di langkah-langkah yang saya pandang dan lihat dan dengar baik-baik sesuai dengan kehidupan lingkungan yang khususipun di masyarakat Ngajaran RT 2. Baik, selanjutnya apakah pernah terjadi diskriminasi atau pertengkaran? Kalau selama saya menjadi Pak RT belum pernah, cuma yang namanya perbedaan pendapat atau argumen ya, argumen itu ya namanya argumen pasti ya, perbedaan pendapat. Yang terpenting perbedaan pendapat argumen itu untuk mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan kelompoknya, meskipun di kelompok RT 2 langkah di kelompok RT 2 itu bisa lingkungan yang ramah, yang damai, yang sejahtera, itu untuk menciptakan sesuatu yang bijak itu kan memang harus ada perbedaan pendapat ya, itu bukan menjadi hal biasa tapi pasti namanya lingkungan ya, perbedaan itu pasti. Selanjutnya alasan apa seseorang atau kelompok mengalami diskriminasi atau pertengkaran? Ya, kalau untuk alasan itu kan di pandangan cara itu kan orang itu biasanya ada yang ada yang inisiatifnya seperti itu kok. Kadang-kadang inisiatif yang bagus seperti ini cuma untuk dia pribadi, cuma untuk masyarakat untuk orang banyak kan belum tentu. Itu sering-sering ada perbedaan seperti itu. Cuma di perbedaan itu bisa disebutkan karena memang ada perbedaan. Baik, sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi? Kalau terjadinya diskriminasi itu ya bentuk-bentuk simbol orang di lingkungan warga kan, orang ada yang punya pendapat seperti ini, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini, ada baik dari ekonomi maupun dari kelompok secara, kalau di sini kan mayoritas tani kan, ada yang inisiatif kalau kalian begini ya, itu menjadi terjadi perbedaan pendapat di lingkungan khususnya di sini kan banyak mayoritas tani ya, itu mungkin dari pembicaraan pupuk atau secara pengelolaan, yang sini membenarkan begini, yang sini membenarkan begini kan, seperti itu. Tapi bisa diselesaikan dengan aman dan baik selama kita tidak pernah terjadi yang di pandangan, menurut pandangan itu terjadi fisik atau apa, belum pernah selama kita itu. Ya, selanjutnya dari diskriminasi tersebut, berapa pelakunya dan siapa yang dikorban? Kalau untuk katakan korban belum pernah ada ya, namanya cuma yang dikatakan di argumen kan cuma di perbedaan pendapat, jadi tidak ada
korban, tidak dirasakan pelaku, tidak ada selama saling Pak FD belum pernah ada terjadi yang di mbaknya menjadi pertanyaan, belum pernah ada. Berarti masih aman ya Pak? Masih baik-baik dan aman dan selalu rukun untuk di lingkungan yang kedua. Apa ya motivasi seseorang atau kelompok melakukan tindakan diskriminasi? Ya kalau untuk motivasi ya biasanya kan dari oknum-oknum atau masukan-masukan mungkin dari kelompok lain, karena kelompok lain begini, nah kelompok kita harus begini kan, seperti itu toh. Seperti hanya kalau di lingkungan tetangga ini bisa beli motor bagus ya, kita bisa ya itu yang lebih bagus ya, terjadinya kan seperti itu biasanya. Kalau di kelompok sana punya alat seperti ini, pertanyaannya kita harus punya alat seperti itu toh, biasanya timbulnya seperti itu. Mungkin di lain sisi bukan hanya di kelompok RT, masih sering toh, baik di olahraga mau di kesenian pasti ada. Ya, budaya apa saja yang terdapat di tempat Bapak selama 1 tahun ini? Kalau untuk budaya di sini seperti kalau sini ya, kalau budaya keagamaan ya seperti baca tahlil, perdana seperti itu, ada pengajian. Kalau budaya di tradisi kesenian ya sini adanya budaya lumping atau leak atau Jawa seperti itu. Kalau budaya lumping, kalau leak kan budaya Bali ya. Ada ciri atau kesenian tradisional di tempat Bapak? Bahasa ini sudah lupa, atau kalau bahasa Jawa jalan ripang itu sudah budaya dari moyang tuh, dari dulu sampai sekarang itu tetap turun menurun. Kalau masalah kesenian nama itu sudah dulu Aktif di masih tetap dibudayakan, yang tujuannya untuk mempersatukan di kehidupan di masyarakat atau bisa di dusun masyarakat untuk RT 2 itu seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak tentang perlakuan media terhadap masyarakat mayoritas sini? Kalau untuk media di kalangan dewasa ya, atau di kalangan bapak-bapak, selama di pandangan saya tidak ada pernah terjadi komplain atau klaim-klaim atau mungkin berita-berita yang membuat gaduh di lingkungan RT 2 selama saya belum pernah. Tapi di kalangan usia ya, di kalangan mungkin anak-anak muda, karena saya usia ya kurang paham di media, karena sekarang dia itu dipintarkan anak orang-orang yang seperti seumur itu ya terpenting online atau telepon, karena sekedar kita WA yang berhubungan dengan lingkungan seperti ada kita, mungkin kita kematian ya, tidak pernah ada yang dikatakan di kita media menjadi provokasi atau kegaduhan selama saya tidak ada. Sudah sih Bapak, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kita mau diwawancara. Ya, sama-sama. Saya juga ingin terima kasih.